Ini mau wawancara Pak. Ya, Mau nanya-nanya tentang usaha tani Bapak. silakan. Sudah berapa lama melakukan kegiatan usaha tani ini Pak? Ya, mulai tahun 80 di sini. 80 Pak ya? Ya, Sudah berapa lama bermukim di desa ini Pak? ya tahun 80 itulah. Daerah asal asli transmigrasi atau mendatang Pak? Asli dari transmigrasi dari Jawa Tengah. Berapa luas garapannya Pak? 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. Status lahannya Pak? Milik sendiri, sewa apa? Milik sendiri. Tanah Tran itu. Musim tanam itu biasanya berapa bulan Pak? Kalau padi ini? Ada padi yang ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Itu bulan berapa Pak? Kalau padi? Mulai bulan 11 itu. 10-11 lah. Bagus. Berapa kali panen dalam setahun Pak? 3 kali bisa. 3 kali. Kalau yang positif 2 kali itu. Berapa jumlah produksi pada panen yang lalu Pak? Itu 2 hektar ini. Hasil. Iya hasilnya. Hasilnya. Ya kalau setengah itu kurang lebih 50 karung. Kalau 2 hektar yo 200 karung. Paling enggak itu. Minimal kalau yang bagus itu 60 karung. Kalau di tonasenya berapa itu? Hah? Kalau dibikin tonase, Tonase itu apa? beratnya berapa kilo itu? Pak? Oh, sekarungnya 60 lah. 60-70 karungnya. Basah itu. Produksinya dijual dalam bentuk apa Pak? Untuk padi ada, bentuk beras ada, Gabah itu Pak ya? gabah. Berapa harga per kilo yang diterima petani Pak? Oh, kalau masih jarang orang panen 5.000 atau 4,5. Berapa kemanakah hasil tersebut dijual? Ke pedagang, pengepul, pengecer, pasar atau tengkulak? Tengkulak yang Tengkulak ya? tengkulak. Jika ke tengkulak yang datang ke lokasi apa petani yang mendatangi mereka Pak? Ya tengkulak datang ke rumah-rumah. Ke rumah petani ya? Kalau yang menanggung biaya transportasinya Pak? Petani atau tengkulak itu? Tengkulak juga itu. Tengkulak. Jika ke tengkulak bagaimana mekanismenya? Harga ditentukan setelah panen atau sebelum sistem ijon? Oh, setelah panen lah. Kalau ijon kan jarang di sini sekarang. Siapa yang menentukan harga Pak? Kalau itu? Ya itu tergantung tengkulak itu. Tengkulak. Kalau petani ya Nggak bisa menentukan nggak harga ya? bisa. Apakah hasil produksi langsung dijual setelah panen atau disimpan? Ya sebagian simpan untuk makan, sebagian jual waktu panen. Berarti disimpan juga ya Pak ya? Ada yang disimpan. Apakah ada perlakuan tertentu pada hasil produksi sebelum dijual Pak? Apa dijemur atau apa? Ya dijemur, ya, kering. Apa ada yang mempengaruhi penetapan harganya Pak? Tidak ada, Tidak ada ya? Langsung aja. rata-rata itu. Bagaimana cara hasil panen tersebut dibawa ke tempat jualnya Pak? Misalnya ke rumah? Oh itu sistem manual. Pakai motor Pak ya? Ya pakai motor manual. Yang manual itu kan keluarga alat itu, Oh. anggota alat. Bukan dari yang punya sawah ya? Bukan anggota alat. Itu berapa transportasi biayanya Pak? Itu kalau sekarang 2.000 kok 4.000 lah. Karung 2.000 4.000 Ya, kalau dekat mungkin kan 2.000, kalau jauh 4.000. Iya Pak. Baik. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. 9.
Ini mau nanya-nanya tentang tengkulak di sini, Mas. Oh ya, Untuk komoditas apa yang diperdagangkan? biasanya padi dan jagung. Bagaimana cara pembelian? Apakah petani yang mendatangi pedagang atau pedagang yang datang ke tempat petani? Ya biasanya pedagang yang mencari barang atau menemui petani. Menemui tengkulaknya ya? Pedagang menemui petani, mencari barang, mendatangi lahan petani. Di mana saja wilayah untuk penjualan itu, Mas? Gabah padi. Biasanya daerah gudang padi itu biasanya di daerah Ogan Ilir dan ke Lampung biasanya. Bagaimana cara penentuan harganya? Harga biasanya dari gudang itu. Harga itu tergantung dari gudang. Berarti bisa dibilang dari tengkulaknya ya? Ya, Petani tidak bisa menentuin harga ya? tidak bisa. Bagaimana cara pembeliannya? Pesan atau langsung? Pembeliannya langsung. Bagaimana cara pembayarannya? Pembayarannya Langsung cash atau gimana tuh? langsung cash, tapi biasanya Nunggu barang dibawa dulu, selisih berapa hari baru cash. Ada juga sistem tempo. Apakah produk usaha tani yang dibeli dari petani langsung dipasarkan? Enggak juga, tergantung muatan mobil. Nunggu muatan, misalnya ada berapa mobil, nunggu penuh baru disetor ke gudang. Jika tidak, berapa lama jangka waktu penyimpanan sebelum dijual? Ya, Paling nunggu lama mobil 2 hari lah. Nunggu mobil penuh itu ya? Iya, nunggu muatan mobil penuh baru bisa diantar barangnya. Berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam kegiatan pemasaran? Kalau pemasaran itu ya paling biasanya saya bawa sendiri atau biasa supir saya yang nganter, berdua lah. Kalau masalah muatan itu biasanya ya maksimal orang 10 untuk biaya pikul. Apa saja yang dilakukan oleh tenaga kerja? Nimbang sama mikul. Mikul itu muat, Ke dalam mobil itu? ya, memuat. Berapa itu upahnya, Mas? 3.000 itu per karung untuk upah dari tukang pikul itu. Bagaimana mengenai biaya transportasi? Apakah ada biaya transportasi yang dikeluarkan? Jika ada, dari mana ke mana, berapa? Yang jelas ya untuk sopir itu kira-kira uang jalannya hampir 300.000. Kalau pakai mobil orang itu kita harus bayar mobilnya kira-kira 700-an. Kalau yang manggul itu? Kalau yang mikul itu ya nggak pasti, tergantung orang yang mikulnya itu berapa. Jadi tengkulak itu hanya ngitung per karung, masalah yang pikul berapa orang itu hak dari rombongan tukang pikul itu. Itu ada biaya pengemasannya nggak? Nggak ada, itu langsung dari panen dari lahan itu langsung kita bawa di mobil, nggak ada pengemasan lagi. Jadi tidak ada biaya pengemasan ya? Nggak ada. Sudah, terima kasih Mas. Iya.